Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa berdiskusi pada kesempatan hari ini dengan keadaan sehat walafiat dengan tema sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam fikih. Kita ketahui bersama bahwasanya perbedaan itu akan selalu muncul dalam sebuah kehidupan. Jangankan yang berasal dari manusia, berasal dari Allah Subhanahu wa taala pun menimbulkan sebuah perbedaan. Oleh karena itu, perbedaan adalah sesuatu yang niscaya bagi kita tidak bisa kita menghindari perbedaan. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan-perbedaan dalam ilmu fikih. Ada beberapa ulama yang menunjukkan perbedaan-perbedaan tentang ilmu fikih. Yang pertama itu tentang sebab-sebab perbedaan pendapat dan munculnya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di dalam fikih ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama, meskipun kebijaksanaan fikih itu sangat disenangi dan mendahulukan apa yang telah disepakati, di mana dalam hal itu terdapat sebuah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Beberapa bagian sebab terjadinya perbedaan pendapat yaitu karena berbeda dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah baik dalam Al-Quran maupun hadis. Karena berbeda tanggapan dengan hadis lain, ada hadis yang sampai kepada sebagian ulama tapi tidak sampai kepada ulama yang lainnya, seperti itu. Sehingga disitulah yang menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat antara ulama satu dengan ulama lainnya, seperti itu. Namun Imam Syafi'i mencatat beberapa pokok permasalahan yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat dalam masalah fikih, yaitu yang pertama tentang perbedaan bacaan dalam riwayat. Ketika kita membaca pembacaan dalam riwayat, contohnya ulama yang satu membaca dalam riwayat alikum, namun dalam ulama yang kedua yaitu arjulikum, seperti itu. Itulah yang membuat sebuah perbedaan pendapat dari ulama-ulama itu sendiri, seperti itu. Yang kedua yaitu tidak meratanya pengetahuan tentang hadis. Jadi sehingga pemahaman sahabat tentang hadis tidak sama. Sebagian sahabat mendengar banyak hadis, sedangkan sebagian yang lainnya hanya mengetahui sedikit saja. Jadi hal ini yang menyebabkan perbedaan-perbedaan itu sendiri. Karena pertemuan sahabat dengan Nabi berbeda-beda pada masa dahulu. Kadang perkataan atau perilaku Nabi hanya dengar atau disaksikan oleh segelintir orang saja, sementara yang lainnya tidak termasuk di dalamnya, seperti itu. Jadi itulah yang menyebabkan penyebab perbedaan dalam ilmu fikih itu sendiri. Yang ketiga yaitu tentang ragu-ragu tentang kebenaran hadis. Jadi kita kalau kadang seorang itu ketika berpendapat ada yang ragu-ragu, ada yang tidak, seperti itu. Jadi sehingga itulah yang menyebabkan perbedaan-perbedaan pendapat dalam ilmu fikih, seperti itu. Yang keempat yaitu tentang perbedaan dalam memahami dan menafsirkan. Contohnya dalam pembagian tanah rampasan perang Al-Anfal ayat 41, Umar berpendapat bahwa harta rampasan yang dibagikan kepada tentara yang ikut berperang itu adalah benda bergerak saja. Namun Zaid bin Sabit dan Bilal bin Rabah berpendapat bahwa harta yang harus diberikan adalah harta bergerak maupun tidak bergerak. Jadi disitulah
yang disebut perbedaan dalam memahami dan menafsirkan, seperti itu. Yang kelima yaitu adanya lafadz yang mustarok. Yang maksud dengan lafadz yang mustarok itu yang punya arti banyak lafadz. Seperti ini contohnya, yang paling banyak membuka peluang bagi para ulama untuk berbeda pendapat. Contohnya yaitu satu adalah perbedaan dalam memaknakan guru. Zaid bin Sabit berpendapat bahwa guru artinya suci, sementara Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali mengatakan bahwa guru itu artinya adalah hid. Jadi inilah yang menimbulkan perbedaan-perbedaan seperti itu dalam mengartikan yang dalam kita mengartikan sesuatu. Sama dengan kita ketika kita mengetahui sesuatu, misalnya dalam bahasa Inggris saja, artinya kita menyimpang dari sebuah sebuah ilmu fikih. Dalam bahasa Inggris saja banyak ada kosakata yang punya arti sama namun tulisannya berbeda, seperti itu. Jadi yang nomor 6 adalah tentang dalil-dalil yang tampaknya kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Jadi yang menjadi masalah adalah maknanya bertentangan. Contohnya tentang nikah muhrim, haji atau umroh, bahkan dan yang lain-lainnya seperti itu. Yang kedua yaitu pengelompokan perbedaan pendapat para ulama. Jadi di sini dalam pengelompokan perbedaan pendapat para ulama itu ada ikhtilaf, perbedaan. Jadi dalam ikhtilaf ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ikhtilaful qulub. Apa sih yang dimaksud dengan ikhtilaful qulub itu? Jadi yang dimaksud dengan ikhtilaful qulub itu yaitu perbedaan dan perselisihan hati yang termasuk kategori tafarruq, perpecahan, dan oleh karenanya ia tertolak dan tidak ditolerir. Dan ini mencakup serta meliputi semua jenis perbedaan dan perselisihan yang terjadi antar umat manusia tanpa membedakan tingkatan, topik, masalah, faktor, penyebab, unsur pelaku, dan lain-lain. Yang jelas jika suatu perselisihan telah memasuki wilayah hati sehingga memunculkan rasa kebencian, permusuhan, sikap wala, bara, dan semacamnya, maka berarti itu masuk tafarruq, perpecahan yang tertolak dari tidak ditolerir, seperti itu. Yaitu yang dimaksud dengan ikhtilaful qulub. Yang kedua yaitu tentang ikhtilaful ukul wal afkar. Jadi apa sih yang dimaksud dengan ikhtilaful ukul wal afkar ini? Yang dimaksud dengan ikhtilaful ukul wal afkar ini yaitu perbedaan dan perselisihan dalam hal pemikiran dan pemahaman. Jadi kalau yang pertama ikhtilaful qulub yaitu tentang perbedaan dan perselisihan hati. Yang kedua, kalau ikhtilaful ukul wal afkar ini adalah perbedaan dan perselisihan dalam hal pemikiran dan pemahaman, seperti itu. Namun ikhtilaful ukul wal afkar ini masih dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ikhtilaf perbedaan pendapat, seperti itu. Dimaksud dengan ikhtilaf perbedaan pendapat yaitu dalam masalah-masalah usul prinsip. Itu maksud yang pertama. Yang kedua yaitu ikhtilaf dalam masalah-masalah furu, cabang non prinsip. Namun yang pertama saya akan menjelaskan yang pertama bagian dari
ikhtilaful uqul wal afkar ini, yang pertama itu ikhtilaf perbedaan pendapat yang dalam masalah-masalah usul prinsip. Jadi hal ini jelas termasuk kategori tafarruq atau iftiraq, perpecahan. Oleh karenanya ia tertolak dan tidak ditolerir. Maka pembahasannya tidak termasuk dalam materi fiqhul ikhtilaf, melainkan dalam materi akidah yang biasa saya sebut dan istilah kan dalam fikul iftiraq, fikih perpecahan, seperti itu. Dan perselisihan jenis inilah yang melahirkan kelompok-kelompok sempalan dan menyimpang di dalam Islam yang biasa dikenal dengan sebutan firaq dalah firq atau firqah sesat, seperti itu. Dan ahlul bid'ah wal ahwa, ahli bid'ah akidah dan mengikut hawa nafsu, seperti itu. Yang kedua yaitu tentang ikhtilaf dalam masalah-masalah furu', cabang non prinsip. Jadi inilah perbedaan dan perselisihan yang secara umum termasuk kategori ikhtilaful tanawu, perbedaan keragaman yang diterima dan ditolerir selama tidak berubah menjadi perbedaan dan perselisihan hati. Jadi kalau yang pertama itu perbedaan yang tidak bisa ditolerir, namun yang kedua ini adalah cabang non prinsip ini bisa ditolerir, sama dengan yang tadi itu. Kalau sudah gak ditolerir berarti ini menyangkut kepada hati, namun kalau yang ditolerir ini belum menyangkut kepada pemahaman, seperti itu. Yang ketiga yaitu menyikapi perbedaan pendapat dalam fikih. Bahwa kita perbedaan dalam pandangan masalah fikih itu di kalangan para ulama terjadi karena beberapa alasan dan beberapa kondisi. Jadi kita harus bisa menyikapi perbedaan pandangan dalam fikih, termasuk dalam pengetahuan kita itu harus bisa menyikapi dalam diri kita sendiri, seperti itu, agar kita tidak sesat dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu cara kita menyikapi perbedaan itu yaitu membekali diri dan mendasari sikap sebaik-baiknya dengan ilmu, iman, amal dan akhlak secara profesional. Jadi karena tanpa pemanduan itu semua akan sangat sulit sekali bagi seorang untuk bisa menyikapi setiap masalah dengan benar, tepat dan profesional, apalagi jika masalah itu ikhtilaf atau khilafiyah, seperti itu. Jadi kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri dan juga bisa membekali diri kita sendiri dengan ilmu, iman dan amal, seperti itu. Yang kedua yaitu memfokuskan dan lebih memprioritaskan perhatian dan kepedulian terhadap masalah-masalah besar umat, daripada kita memperhatikan terhadap masalah-masalah kecil seperti masalah-masalah khilafiyah misalnya. Karena tanpa sikap dasar seperti itu biasanya seorang akan cenderung guluh, berlebih-lebihan dan tatarub ekstrim dalam menyikapi setiap masalah khilafiyah yang ada, seperti itu. Yang ketiga yaitu memahami ikhtilaf dengan benar. Jadi kalau kita tidak bisa memahami dengan benar maka kita tidak bisa mengetahui dan bisa menerima sebagian dari rahmat Allah bagi umat. Jadi kalau kita sudah bisa memahami ikhtilaf dengan benar, kita bisa mengakui dan menerima sebagai bagian dari rahmat Allah bagi umat. Dan ini adalah salah satu bagian dari ittiba'us salaf, mengikuti ulama salaf, karena memang begitulah sikap mereka yang kemudian diikuti dan dilanjutkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah, seperti itu. Yang keempat yaitu memadukan dalam mewarisi ikhtilaf para ulama
terdahulu dengan sekaligus mewarisi etika dan sikap mereka dalam berikhtilaf, sehingga dengan begitu kita bisa memiliki sikap yang tawazun, proporsional. Sementara selama ini sikap kebanyakan kaum muslimin dalam masalah-masalah khilafiyah seringkali lebih dominan timbangnya, karena biasanya mereka hanya mewarisi materi-materi khilafiyah para imam terdahulu, tidak sekaligus mewarisi cara adab dan etika mereka dalam berikhtilaf. Seperti itu. Yang keenam yaitu untuk praktek pribadi. Jadi dalam masalah-masalah yang bersifat personal individual, maka masing-masing berhak untuk mengikuti dan mengamalkan pendapat atau mazhab yang kuat menurut pilihannya, meskipun dalam beberapa hal dan kondisi sangat afdal pula jika ia memilih sikap yang lebih berhati-hati atau ihtiyah dalam rangka menghindari ikhtilaf sesuai dengan kaidah al-huruj, seperti itu. Namun yang terakhir yaitu kita bisa sementara itu terhadap orang lain atau dalam hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan umum, sangat diutamakan setiap kita memiliki sikap melonggarkan dan bertoleransi. Jadi kita itu harus punya sikap yang bertoleransi, menghormati satu sama lain, seperti itu, antar sama umat Islam. Yang terakhir yaitu pengaruh perbedaan pendapat para ulama dan hikmah perbedaan pendapat para ulama. Jadi perbedaan pendapat para ulama itu sudah terjadi sejak masa Nabi. Hanya saja pada zaman Nabi apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat yang memberikan keputusan akhir yaitu Nabi itu sendiri. Kalau masa dulu pada masa Nabi Muhammad SAW seperti itu. Ketika ada perselisihan antara sahabat, itu Nabi sendiri yang memberikan, yang menjadi penengahnya dalam masalah perbedaan itu sendiri. Jadi perbedaan pendapat itu cepat terselesaikan ketika Nabi itu sendiri turun langsung. Umat pun mengikuti ala ajaran atau keputusan Nabi pada zaman sahabat, terutama pada zaman Khulafaur Rasyidin. Untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan umat selalu dimusyawarahkan oleh khalifah dengan anggota-anggota majelis permusyawaratan. Jadi keputusan musyawarah itu menjadi pegangan bagi umat itu sendiri. Jadi perbedaan pada masa itu mereka cukup toleran dan menghargai pendapat yang lain, tidak otoriter gitu, mengambil pendapatnya itu sendiri dan merasa pendapatnya mendapat dirinya merasa benar itu. Namun sekarang kebanyakan seperti itu. Namun pada masa dulu itu jadi mereka toleran, menghargai pendapat dari orang lain ketika mereka bermusyawarah, seperti itu. Jadi perbedaan pendapat itu tidak akan mengakibatkan pengaruh yang negatif, bahkan perbedaan pendapat bisa memberikan hikmah yang besar dengan berpikir kritis dan bersikap terbuka terhadap perbedaan pendapat para ulama. Maka dari itu perbedaan pendapat itu akan memberikan hikmah yang besar pada diri kita itu sendiri, seperti itu. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang makalah yang udah saya buat. Jika kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan juga ketika tidak kurang ada pemahaman dari teman-teman bisa ditanyakan langsung. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.